A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi, halaman 108, subbagian Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezoliman, muncul seberkas cahaya di hadapan orang-orang yang jalannya terhalang, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuwah. Menurut pendapat mayoritas, dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya karena suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di sofa, lalu dia mencaci maki dan melecehkan beliau. Namun beliau hanya diam saja. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan menggunakan batu hingga luka dan darah pun mengalir dari luka itu. Kemudian dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap beliau. Sementara Hamzah yang baru pulang dari berburu sambil menentang busurnya lewat di sana. Maka budak perempuan itu mengabarkan apa yang dilakukan Abu Jahal seperti yang dilihatnya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung meradang. Dia beranjak pergi dan tidak berhenti menemui seorang pun dengan satu tujuan mencari Abu Jahal. Jika sudah ketemu, dia akan menghajarnya. Tatkala sudah masuk masjid, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal lalu berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku, padahal aku berada di atas agamanya?" Seketika itu dia memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka yang menganga. Orang-orang Bani Makhzum, kampung Abu Jahal, bangkit berdiri. Begitu pula yang dilakukan orang-orang Bani Hashim, kampung Hamzah. Biarkan saja Abu Ammarah Hamzah, karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan. Subbagian Umar bin Abdul bin Al-Khattab masuk Islam. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezoliman, muncul berkas cahaya lain yang lebih terang dari cahaya yang pertama, yaitu keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 dari nubuwah, tepatnya 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. At-Tirmizi mentakhrij dari Ibnu Umar dan dia mensahihkannya. At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam doanya, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Al-Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham." Ternyata orang yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan mengamati semua riwayat tentang keislamannya, maka dapat disimpulkan bahwa menyusupnya Islam ke dalam sanubari terjadi secara bertahap. Namun sebelum kita mengupas kesimpulan tentang riwayat-riwayat ini, ada baiknya jika kami isyaratkan terlebih dahulu tentang watak dan perasaannya. Umar dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya dan memiliki watak yang temperamental. Setiap kali dia berpapasan dengan orang-orang muslim, dia pasti menimpakan berbagai macam siksaan. Yang pasti, di dalam hatinya bergolak berbagai perasaan yang sebenarnya saling bertentangan. Penghormatannya terhadap tradisi-tradisi leluhur, kebebasan menenggak minuman keras hingga mabuk dan bercandaria, bercampur baur dengan ketakjubannya terhadap ketabahan dan kesabaran orang-orang muslim dalam menghadapi cobaan dalam rangka mempertahankan akidahnya. Keadaan ini masih ditambah lagi dengan raguan yang menari-nari di dalam benaknya dan benak siapapun yang berakal bahwa apa yang diserukan Islam jauh lebih bagus dan agung daripada yang lain. Umar benar-benar bingung hingga dia menjadi lemas sendiri. Begitulah yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali. Inilah kesimpulan dari beberapa riwayat tentang keislamannya, dan setelah mengompromikan riwayat-riwayat tersebut bahwa suatu malam dia keluar rumah hingga dia tiba di Baitul Haram. Dia menyibak kain penutup Ka'bah dan dilihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri melaksanakan sholat. Saat itu beliau membaca surat Al-Haqqah. Umar menyimak bacaan Al-Quran itu dan dia merasa takjub terhadap susunan bahasanya.
Dia berkata di dalam hati, "Demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan orang-orang Quraisy." Lalu beliau membaca ayat, "Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Surat Al-Haqqah ayat 40-41. Umar berkata di dalam hati, "Kalau begitu ucapan tukang tenung." Beliau membaca, "Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam." Beliau meneruskan bacaannya hingga akhir surat, seperti yang diceritakan Umar sendiri. Mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Inilah awal mula benih-benih Islam merasuk ke dalam hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi selubung jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi yang sudah mendarah daging, serta pengagungan terhadap agama leluhur tetap tampil sebagai pemenang dari inti hakikat yang merasuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap berkeras memusuhi Islam, tidak peduli terhadap perasaan yang bersembunyi di balik selubung itu. Di antara gambaran wataknya yang temperamental dan permusuhannya yang sengit terhadap Rasulullah SAW, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya dengan maksud ingin menghabisi beliau. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adwi, atau seorang laki-laki dari Bani Zuhra, atau seorang laki-laki dari Bani Makhzum. "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" "Aku akan menghabisi Muhammad," jawabnya. "Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad?" "Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini," kata Umar. "Bagaimana jika kutunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang, wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah keluar dari agama, serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk." Dengan terburu-buru Umar berlalu hingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya, yang saat itu ada pula Khabbab bin Al-Ard sedang menghadapi sahifah berisi surat Toha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan. Sedangkan Fatimah menyembunyikan sahifah Al-Quran. Namun tatkala mendekati rumah adiknya tadi, Umar sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. "Apa suara bisik-bisik yang sempat kudengar dari kalian tadi?" tanya Umar tatkala sudah masuk ke rumah. "Hanya sekedar obrolan di antara kami," jawab keduanya. "Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama," kata Umar. "Wahai Umar," kata adik iparnya, "apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu?" Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul Fatimah hingga terluka. "Wahai Umar," kata Fatimah dengan berang, "jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya. Maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. "Berikan Alkitab yang tadi kalian baca," kata Umar. Adiknya menjawab, "Engkau adalah orang yang najis. Alkitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Bangunlah dan mandilah jika mau." Maka Umar segera mandi. Setelah itu memegangi Alkitab, dia mulai membaca isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia berkata nama-nama bagus dan suci, kemudian membaca Toha hingga berhenti pada firman Allah, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Toha ayat 14. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Khabbab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari belakang lalu berkata, "Terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah SAW pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu. Rasulullah saat ini berada di suatu rumah di kaki bukit Sofa." Umar memungut pedangnya dan menghunusnya. Kemudian dia pergi hingga tiba di tempat yang dimaksud.
Dia menggedor pintu, seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahukan Rasulullah SAW lalu mengumpulkan orang-orang di satu tempat. "Ada apa kalian ini?" tanya Hamzah. "Ada Umar," mereka menjawab. "Umar? Bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah SAW turut campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar di luar lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras seraya bersabda, "Apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah." Jadilah Umar masuk Islam. Semua yang ada di dalam rumah itu bertakbir secara serempak, sehingga takbir mereka bisa didengar orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental dan sulit dihalang-halangi, sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan, dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, "Tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras memusuhi Nabi SAW. Dialah Abu Jahal. Maka aku datangi rumahnya dan ku gebrak pintu rumahnya hingga dia keluar menemuiku. 'Ahlan wa sahlan,' katanya. 'Apa yang kau bawa?' 'Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, serta ku benarkan apa yang dibawanya.' Dia langsung menggebrak pintu di depan mataku sambil berucap, 'Semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang kau bawa.'" Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu an berkata, "Jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mencekalnya, lalu memukulinya dan dia ganti memukuli mereka. Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Ashi bin Hashim dan kuberitahu kepadanya tentang keislamanku. Namun dia justru masuk rumah. Lalu kudatangi salah seorang pembesar Quraisy, boleh jadi dia adalah Abu Jahal, dan kuberitahukan keislamanku, namun dia justru masuk rumah." Ibnu Hisham dan Ibnu Jauzi menyebutkan secara ringkas bahwa setelah Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumha, lalu dia memberitahukan keislamannya. Maka Jamil berteriak sekeras-kerasnya bahwa Ibnul Khattab telah keluar dari agama. Umar yang ada di belakangnya menyahut, "Dia berdusta, tetapi aku telah masuk Islam." Mereka langsung mengeroyok Umar. Sekian lama dia memukuli mereka dan mereka memukulinya hingga matahari tepat berada di atas kepala. Umar terduduk dalam keadaan lemas. Mereka berdiri di samping kepalanya dan Umar berkata, "Lakukanlah semau kalian. Aku bersumpah kepada Allah, andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang, maka kamilah yang akan melumatkan kalian dan atau kalian yang melumatkan kami." Setelah itu, orang-orang musyrik berbondong-bondong mendatangi rumah Umar dengan maksud hendak membunuhnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, tatkala dia, Umar, berada di dalam rumah dengan was-was, tiba-tiba datang Al-As bin Wa'il As-Sahmi Abu Amr sambil membawa mantel yang biasa dikenakan pada waktu pagi dan baju dari sutra. Dia adalah sekutu kami semasa jahiliyah dari Bani Hassam. "Ada apa?" Umar bertanya. "Kaummu berniat membunuhku jika aku masuk Islam," jawab Al-As. "Tidak ada pilihan lain bagimu, karena Al-As juga sudah menyatakan masuk Islam." Kemudian Al-As pergi dan berpapasan dengan orang-orang yang berjalan beriringan. Al-As bertanya, "Hendak kemana kalian?" "Mana Ibnul Khattab yang telah keluar dari agama?" mereka bertanya. "Tidak ada pilihan lain baginya," kata Al-As. Begitulah pengaruh keislaman Umar bin Al-Khattab terhadap orang-orang musyrik. Sedangkan bagi orang-orang muslim, gambarannya seperti diriwayatkan Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, apa sebabnya engkau dijuluki Al-Faruq?" Dia menjawab, "Hamzah lebih dulu masuk Islam daripada aku selang 3 hari. Lalu dia mengisahkan proses keislamannya. Pada bagian akhir dia berkata, tepatnya setelah dia masuk Islam, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, bukanlah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup?"
Benar, beliau menjawab, demi diriku yang ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, hidup maupun mati. Lalu, mengapa kita masih sembunyi-sembunyi? Tanya Umar. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, lebih baik jika kita keluar. Maka beliau mengeluarkan kami dalam dua barisan. Barisan pertama diserahkan kepada Hamzah dan satu lagi diserahkan kepadaku. Hamzah membawa garam yang ditumbuk halus layaknya tepung. Kami bergerak hingga memasuki Masjidil Haram. Aku bergantian memandang ke arah orang-orang Quraisy lalu beralih ke arah Hamzah. Ada rona kesedihan membayang pada diri mereka yang tidak pernah kulihat sebelumnya seperti itu. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW menjuluki Al-Faruq yang suka memisahkan antara hak dan batil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, hampir-hampir kami tidak bisa mendirikan sholat di dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Suhaib bin Sinar Ar-Rumi radhiyallahu an dia berkata, setelah Umar masuk Islam, maka Islam menjadi tampak dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami bisa duduk membuat lingkaran di sekitar Baitul Haram, tawaf di sekeliling Ka'bah, berani mengambil tindakan terhadap orang yang berlaku kasar kepada kami dan menentangnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami merasa kuat setelah Umar masuk Islam. Subbagian duta Quraisy tercenung di hadapan Rasulullah. Setelah dua pahlawan yang gagah berani ini masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar, maka mendung serasa menggelantung dan orang-orang musyrik kerepotan mencari bentuk penyiksaan dan tekanan terhadap orang-orang muslim. Mereka berusaha mengajukan berbagai macam penawaran kepada Rasulullah SAW yang memungkinkan bisa diajukan dengan satu tujuan, menghentikan dakwah. Mereka tidak sadar apapun yang sudah mendapat siraman sinar matahari takkan lagi ada artinya sehelai sayap nyamuk di hadapan dakwah beliau. Tidak heran jika kemudian mereka gagal mencapai apa yang mereka harapkan. Ibnu Ishaq menuturkan, aku diberitahu Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang termasuk pemuka Quraisy berada di tengah-tengah sekumpulan orang-orang Quraisy. Sementara pada waktu yang sama Rasulullah SAW sedang duduk di Masjidil Haram sendirian. Utbah berkata, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana jika ku hampiri Muhammad, berembuk dengannya dan kutawarkan satu dua hal. Siapa tahu dia mau menerima sebagian di antaranya, lalu kita berikan kepadanya apa yang dia maui dan tidak lagi mengganggu kita lagi. Hal ini terjadi setelah Hamzah masuk Islam dan mereka melihat pengikut Rasulullah SAW semakin lama semakin banyak. Bagus itu wahai Abul Walid, hampirilah dan ajaklah dia berembuk, kata mereka. Maka Utbah menghampiri beliau dan duduk di hadapan beliau lalu berkata, wahai anak saudaraku, engkau termasuk golongan kami. Dari segi keluarga dan keturunan, aku juga tahu kedudukanmu. Engkau telah membawa satu urusan yang besar kepada kaummu, yang dengan urusan itu engkau memecah belah persatuan mereka, membodohkan harapan-harapan mereka, mencela sesembahan dan agama mereka, dan mengingkari siapapun yang termasuk dalam golongan leluhur mereka. Sekarang dengarkanlah. Aku akan menawarkan beberapa hal kepadamu dan engkau bisa memeriksanya. Siapa tahu engkau mau menerima sebagian di antaranya. Beliau bersabda, katakanlah wahai Abul Walid, biar ku dengarkan. Wahai anak saudaraku, jika engkau menginginkan harta kekayaan sebagai pengganti dari apa yang engkau bawa ini, maka kami siap menghimpun harta kami untuk diserahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pimpinan kami, dan kami tidak akan menyisakannya bagi orang selain dirimu. Jika engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Jika engkau tertimpa penyakit yang tidak bisa engkau obati sendiri, maka kami carikan obat bagimu, dan kami juga siap mengeluarkan biaya hingga engkau sembuh. Terlalu mudah bagi pelayan kami mencari seseorang yang bisa mengobati. Dalam lafaz lain disebutkan, tatkala Utbah selesai bicara dan Rasulullah SAW mendengarkannya, maka beliau bertanya, apakah engkau sudah selesai berbicara wahai Abul Walid? Ya, jawab Utbah yang juga biasa dipanggil Abul Walid. Sekarang ganti dengarkan ucapanku, akan kulakukan. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau membaca surat As-Fussilat 1-5. Hamim. Diturunkan dari yang maha pemurah lagi maha penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya.
Beliau terus membaca dengan bertumpu kepada kedua tangannya yang diletakkan di bagian punggungnya. Utbah mendengarkan dan menyimak bacaan beliau hingga sampai ayat sajadah, lalu beliau bersujud. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengarkan, setelah itu terserah padamu." Utbah bangkit lalu menghampiri rekan-rekannya yang saling berbisik, "Kami berani sumpah demi Allah." Raut muka Abul Walid berbeda dengan raut mukanya saat perginya tadi. "Apa yang tadi terjadi denganmu, wahai Abul Walid?" tanya mereka setelah dia bergabung dengan mereka. "Tadi aku mendengar suatu perkataan yang demi Allah tidak pernah kudengarkan yang seperti itu sama sekali. Demi Allah, itu bukan syair, bukan ucapan sihir atau tenung. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku dan serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya dan hindarilah dia. Demi Allah, perkataannya yang kudengarkan tadi benar-benar menjadi berita besar. Jika bangsa Arab mau menerimanya, maka dengan kehadirannya kalian tidak membutuhkan bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian pula dan kemuliaannya menjadi kemuliaan kalian. Jadikanlah kalian orang yang paling berbahagia karenanya. Demi Allah, dengan lidahnya dia telah menyihirmu, wahai Abul Walid," kata mereka. "Ini pendapatku tentang dirinya. Terserahlah apa pendapat kalian," katanya. Subbagian Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Perjalanan situasi dan kondisi telah banyak yang berubah, tetapi Abu Thalib masih dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap anak saudaranya. Dia menyimak kembali 1-2 peristiwa yang sudah terjadi. Orang-orang musyrik pernah mengancamnya agar dia menghentikan anak saudaranya, kemudian berusaha menukarnya dengan Ammarah bin Al-Walid untuk dibunuh. Abu Jahal pernah mendatangi anak saudaranya sambil membawa batu untuk ditimpukan kepadanya. Uqbah bin Abu Mu'aid pernah menjerat leher anak saudaranya dengan pakaiannya dengan maksud untuk membunuhnya, dan lain-lainnya. Abu Thalib mengingat-ingat kembali semua kejadian ini. Dia bisa mencium bau busuk yang menyengat di dalam sanubarinya dan merasa yakin bahwa orang-orang musyrik hendak merusak perlindungannya dengan maksud menghabisi anak saudaranya. Hamzah atau Umar atau siapapun tentu tidak akan sanggup menghalangi orang-orang musyrik itu. Abu Thalib merasa yakin dengan hal itu, bahwa mereka telah sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan. Kesepakatan itu juga telah disyaratkan di dalam firman Allah. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Az-Zukhruf ayat 79. Lalu apa yang dikatakan Abu Thalib? Dia berdiri di tengah anggota keluarganya dari Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, dan Abdi Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi anak saudaranya. Ternyata mereka menyanggupinya, yang kafir maupun yang muslim, sebagai langkah untuk menjaga kekerabatan. Yang tidak bergabung dalam kesediaan ini adalah saudaranya Abu Lahab. Dia memisahkan diri dari mereka dan bergabung bersama orang-orang Quraisy lainnya. Pemboikotan secara menyeluruh. Selama 4 pekan, tepatnya selama jangka waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata-mata orang musyrik, yaitu Hamzah masuk Islam, disusul Umar, Muhammad SAW menolak tawaran mereka, dan kesepakatan bersama yang dijalin Bani Al-Muthalib dan Bani Hashim, yang kafir maupun yang muslim, untuk melindungi Muhammad SAW. Maka orang-orang musyrik merasa bingung, dan memang mereka layak untuk merasa bingung. Mereka sadar jika darah Muhammad tumpah karena ulah mereka, maka Mekah pasti akan digenangi darah manusia, dan bahkan bisa membinasakan mereka semua. Karena menyadari hal ini, mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang bukan pembunuhan, tetapi dengan sasaran yang sama. Subbagian piagam kezaliman dan kesewenang-wenangan. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Isinya larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Untuk keperluan ini mereka menulis di atas lembar papan berisi kesepakatan dan ketetapan untuk tidak menerima perjanjian dari Bani Hashim dan tidak perlu ambil peduli terhadap keadaan mereka sebelum mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Ibnul Qayyim berkata, ada yang berpendapat piagam itu ditulis Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada pula yang berpendapat dia adalah Nadar bin Al-Haris. Yang benar, dia adalah Baghid bin Amir bin Hayyim. Rasulullah SAW berdoa untuk kemenangannya hingga tangannya menjadi lumpuh.
Piagam ini selesai dibuat, lalu papannya digantungkan di tembok di bagian dalam Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib bergabung menjadi satu, yang mukmin maupun yang kafir kecuali Abu Lahab. Mereka mulai diisolir di Syi'ib Abu Thalib pada awal bulan Muharram tahun ke-7 dari nubuah. Subbagian 3 tahun di kaum Abu Thalib. Pemboikotan itu benar-benar ketat. Cadangan dan bahan makanan sudah habis. Sementara orang-orang musyrik tidak membiarkan bahan mereka yang masuk ke Mekah atau barang yang hendak dijual, melainkan mereka langsung memborong semuanya. Hingga keadaan Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib benar-benar mengenaskan dan kelaparan. Akhirnya mereka hanya bisa memakan dedaunan dan kulit binatang. Tidak jarang terdengar suara para wanita dan anak-anak yang merintih karena kelaparan dari kaum perkampungan Abu Thalib. Kalaupun ada bahan makanan yang bisa masuk, maka itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan mereka tidak bisa keluar dari perkampungan untuk membeli segala keperluan kecuali pada bulan-bulan suci. Mereka bisa membeli bahan kebutuhan dari kafilah yang datang dari luar Mekah, tetapi jika sudah jatuh ke tangan penduduk Mekah, harganya melambung tinggi sehingga mereka tidak sanggup membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu anha, namun Abu Jahal yang memergokinya mengondeli untuk mencegahnya. Lalu Abul Bakhtari datang untuk melerai keduanya hingga Hakim bisa membawa gandum itu untuk diberikan kepada bibinya. Sementara itu, Abu Thalib selalu khawatir terhadap keadaan Rasulullah SAW. Jika semua orang sudah berbaring di tempat tidurnya, maka dia menyuruh beliau untuk tidur di atas tempat tidurnya, sehingga dia bisa tahu jika ada seseorang yang hendak menikam beliau secara sembunyi-sembunyi. Jika semua orang sudah tidur, dia menyuruh salah seorang anak, saudara, atau kerabatnya untuk tidur bersama beliau, juga memerintahkan sebagian di antara mereka untuk membawa serta tempat tidurnya. Tetapi Rasulullah SAW bersama orang-orang Muslim tetap keluar pada masa musim haji untuk menemui orang-orang yang menyeru kepada Islam. Subbagian pembatalan piagam. Genap 3 tahun keadaan berjalan seperti itu. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari nubuah, papan sudah terkoyak dan isinya terhapus. Sebenarnya orang-orang Quraisy sendiri terbagi antara yang setuju dan tidak setuju terhadap pemberlakuan piagam tersebut. Maka orang-orang yang tidak menyetujuinya berusaha untuk membatalkannya. Yang melakukan hal itu adalah Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay. Dia bisa berhubungan dengan Bani Hashim pada malam hari sambil membawakan makanan untuk mereka. Dia menemui Zuhair bin Abu Umayyah al-Makhzumi. Ibunya adalah Atikah, putri Abdul Muthalib. Hisham berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, engkau enak-enakan menikmati makanan dan minuman, sementara engkau juga tahu apa yang menimpa paman-pamanmu. Celaka engkau," kata Zuhair. "Apa yang bisa aku berbuat sementara aku hanya sendirian? Demi Allah, andai kata aku didukung orang lain, piagam itu tentu sudah kubatalkan." "Engkau sudah mendapatkan orang itu," kata Hisham. "Siapa?" tanya Zuhair. "Aku sendiri," jawab Hisham. "Kalau begitu, cari orang ketiga agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisham menemui Al-Mut'im bin Adi. Setelah bertemu, dia menyebutkan kerabat-kerabatnya di Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf, serta mengejeknya karena dia menyetujui tindakan orang-orang Quraisy yang sewenang-wenang. "Celaka engkau," kata Al-Mut'im. "Apa yang bisa kuperbuat sementara aku hanya sendirian?" "Engkau telah mendapatkan orang kedua," kata Hisham. "Siapa?" "Aku sendiri," jawab Hisham. "Kalau begitu, cari orang lagi yang ketiga." "Aku sudah melakukannya." "Siapa?" tanya Al-Mut'im. "Zuhair bin Abu Umayyah," jawab Hisham. "Cari lagi orang keempat agar bisa bergabung bersama kita." Lalu Hisham pergi menemui Abul Bakhtari bin Hisham dan berkata seperti yang dilakukan kepada Al-Mut'im. "Adakah orang lain yang mendukung rencana ini?" tanya Abul Bakhtari. "Ya, ada," jawab Hisham. "Siapa?" tanya Abul Bakhtari. "Zuhair bin Abu Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, aku sendiri dan engkau. Cari lagi orang kelima." Lalu dia menemui Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muthalib bin Asad, berbicara dengannya dan menyebutkan kekerabatan dan hak-hak mereka. "Adakah
seseorang yang mendukung rencana ini? Ada, jawab Hisham. Lalu dia menyebutkan orang-orang di atas. Lalu mereka berkumpul di suatu tempat yang terpencil dan bersepakat untuk membatalkan piagam. Aku yang memulai dan aku pula yang pertama bicara, kata Zuhair. Esok harinya mereka pergi ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan. Dengan mengenakan jubah, Zuhair melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Lalu berdiri menghadap ke arah orang-orang seraya berkata, "Wahai semua penduduk Mekah, kita bisa menikmati makanan dan mengenakan pakaian, sementara Bani Hashim binasa, tidak diperkenankan berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam yang zalim dan kejam itu dirobek." Abu Jahal yang berada di bagian pojok masjid berkata, "Engkau pendusta, demi Allah, piagam itu tidak boleh dirobek." "Engkau jauh lebih pendusta," kata Zam'ah bin al-Aswad. "Sebenarnya dulu pun kami tidak rela saat piagam itu ditulis." "Benar apa yang dikatakan Zam'ah," kata Abul Bakhtari. "Dulu kami tidak rela terhadap penulisan piagam itu dan kami juga tidak ikut menetapkannya." "Benar apa yang dikatakan Zam'ah," kata Abul Bakhtari. "Dulu kami tidak rela terhadap piagam itu dan kami juga tidak ikut menetapkannya." "Kalian berdua benar," kata Al-Mut'im bin Adi, "dan siapa yang berkata selain itu dusta. Kami menyatakan kepada Allah untuk membebaskan diri dari piagam itu dan apa yang tertulis di dalamnya. Pasti hal ini sudah diputuskan malam tadi dan kalian berembuk di tempat terpencil," kata Abu Jahal. Saat itu Abu Thalib hanya duduk di pojok masjid. Dia merasa perlu menemui mereka karena Allah telah mengisyaratkan kepada Rasulnya masalah piagam ini dan juga sudah mengutus rayap untuk memakan papan piagam itu. Beliau memberitahu pamannya mengenai hal ini. Lalu Abu Thalib pergi menemui orang-orang Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwa anak saudaranya telah berkata begini dan begitu. "Jika dia bohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Namun jika benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami," kata Abu Thalib. "Engkau adil," kata mereka. Lalu apa yang disampaikan Abu Thalib itu didengar orang-orang dan juga Abu Jahal. Lalu Al-Mut'im bangkit menghampiri piagam dan siap merobeknya. Dia melihat rayap-rayap telah memakan isinya, kecuali penggalan tulisan "Bismika Allahumma," dengan asmamu ya Allah. Dan setiap bagian yang ada kata Allah juga tidak termakam rayap. Akhirnya papan piagam itu benar-benar dirobek dan dibatalkan. Rasulullah SAW dan para pengikutnya keluar dari perkampungan. Orang-orang musyrik telah melihat satu tanda yang besar dari tanda-tanda nubuah, tetapi mereka seperti yang diberitahukan Allah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Surat Al-Qamar ayat 2. Mereka berpaling dari ayat ini dan kekufuran mereka justru semakin menjadi-jadi. Bagian utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Rasulullah SAW keluar dari tempat pemboikotan lalu berbuat seperti biasanya. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah tidak mengusik masalah pemboikotan, toh mereka masih tetap melancarkan tekanan terhadap orang-orang Muslim dan menghalangi orang di jalan Allah. Abu Thalib sendiri masih melindungi anak saudaranya, tetapi usianya yang sudah uzur yaitu lebih 80 tahun, ditambah lagi penderitaan dan kesulitan yang harus dijalani sebelum itu. Selama masa pemboikotan itu, dia pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy merasa takut terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab jika berbuat yang tidak-tidak terhadap anak saudaranya setelah Abu Thalib meninggal dunia. Maka dari itu mereka mengirim utusan sekali lagi, dan ini merupakan utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Ibnu Ishaq dan lain-lainnya menuturkan tatkala Abu Thalib sakit dan orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaannya, mereka pun saling kasak-kusuk. Sesungguhnya Hamzah dan Umar sudah masuk Islam, sementara masalah Muhammad sudah menyebar di seluruh kabilah Quraisy. Kirimlah utusan kepada Abu Thalib agar bisa menerima imbalan tertentu dari anak saudaranya dan dia bisa harus menyerahkan dirinya kepada kita. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman jika urusannya mencundangi kita. Dalam lafaz lain sebutkan, mereka berkata, "Kita khawatir orang tua ini meninggal, lalu bangsa Arab mencela kita karena kita berbuat sesuatu terhadap anak saudaranya." Atau mereka akan berkata, orang-orang Quraisy sengaja menelantarkan Abu Thalib dan setelah dia meninggal, mereka bisa berbuat semaunya terhadap anak saudaranya. Para utusan itu mendatangi tempat Abu Thalib dan berdialog dengannya. Mereka terdiri daripada pemuka kaumnya seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan masih banyak lainnya yang jumlahnya kira-kira 25 orang. "Wahai Abu Thalib,
kami tahu kedudukanmu di tengah kami, dan engkau juga tahu mengapa kami datang kali ini. Keadaanmu membuat kami cemas. Engkau juga tahu apa yang terjadi di antara kami dan anak saudaramu. Panggillah dia, ambil apapun dari kami untuk diberikan kepadanya, dan engkau harus menyerahkan urusan dirinya kepada kami, agar dia berhenti mengganggu kami dan kami bisa menghentikan tindakannya, membiarkan kami dan agama kami. Maka Abu Thalib mengirim utusan memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau tiba, Abu Thalib berkata, "Wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul karena mereka hendak memberi sesuatu kepadamu, dan mereka hendak mengambil yang lain darimu." Lalu Abu Thalib memberitahukan kepada beliau apa yang mereka tawarkan tanpa ada pemihakan kepada salah satu pihak. Beliau bersabda kepada mereka, "Apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kata saja yang kalian ucapkan? Niscaya kalian akan merajai bangsa Arab, dan non-Arab pun akan tunduk kepada kalian." Dalam lafaz lain disebutkan, beliau bersabda kepada Abu Thalib, "Aku ingin agar mereka sudi mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata-kata itu semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan orang-orang non-Arab akan menyerahkan pajak kepada mereka." Dalam lafaz lain disebutkan, beliau bersabda, "Wahai paman, apakah engkau tidak mau mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih baik bagi mereka?" "Engkau hendak menyuruh mereka kepada apa?" tanya Abu Thalib. "Aku hendak mengajak mereka agar mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata itu seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan mereka bisa merajai orang-orang non-Arab." Dalam lafaz riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Satu kata saja yang kalian ucapkan, maka kalian akan merajai seluruh bangsa Arab dan menundukkan orang-orang non-Arab." "Apa satu kata yang engkau maksudkan itu?" tanya Abu Jahal. "Demi bapamu, kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipatnya." Beliau bersabda, "Kalian harus mengucapkan La ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain dia." Mereka tepuk tangan setelah mendengarnya, lalu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sesungguhnya agamamu benar-benar aneh." Akhirnya mereka hanya bisa saling kasak-kusuk. "Demi Allah, orang ini tidak mau memberikan sedikit pun dari apa yang kalian kehendaki. Silakan pergi dan pertahankan agama leluhur kalian hingga Allah membuat keputusan antara diri kalian dan dirinya." Setelah itu mereka pergi secara berpencar. Tentang hal ini turun firman Allah, "Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri." Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang hanya satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Shad ayat 1-7.